Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami sudah nikmati selama ini. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah bosan berurusan dengan hidup kami. Setiap kami berseru, Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong urapi semua kami. Roh Kudus Allah menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini. Dan benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sekali lagi urapi semua kami, urapi juga hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu sia-sia hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kesempatan yang menyenangkan. Saya percaya bahwa semua kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita yakini bahwa semua yang baik itu datang dari Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari prakteknya hidup ini tidak mulus, selalu ada hal-hal yang tidak kita harapkan di luar kendali kita yang terjadi. Tapi percayalah bahwa semua itu tetap yang terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah saudara, kesempatan itu bukan sesuatu yang bisa kita buat. Kesempatan bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan. Kita tidak bisa membuat sebuah kesempatan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Sebab kesempatan itu berkaitan dengan sebuah waktu, momentum, dan itu cuma mutlak haknya Tuhan. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Apabila nanti kesempatan itu datang kepada kita, kita sudah siap untuk menangkapnya. Ada sebuah mitologi Yunani. Yunani itu kan banyak mitos, banyak cerita-cerita mitos mitologi, sesuatu yang bukan fakta gitu ya. Sama dengan Indonesia ya begitu sama saja. Nah, dari antara begitu banyak dewa-dewa Yunani itu ada satu dewa yang namanya dewa kesempatan. Dewa kesempatan ini digambarkan seorang dewa yang badannya gemuk tapi kepalanya gundul, artinya tidak punya rambut. Gemuk, gundul, meskipun dia gemuk dan gundul tapi larinya sangat cepat. Jadi kalau orang mau menangkap dewa kesempatan ini, dia harus pasang kuda-kuda kuat-kuat dan waspada, barangkali tiba-tiba sang dewa kesempatan itu lewat. Jadi kalau dia tidak siap-siap, begitu dewa kesempatan ini lewat, ya merucut, tidak kena. Tapi kalau dia siap-siap, kemungkinan dia bisa menangkap dewa kesempatan. Nah artinya begini, bahwa kesempatan itu sesuatu yang bisa sewaktu-waktu datang kepada kita. Memang kita mengharapkan sebuah kesempatan datang, tapi kesempatan itu tidak seperti yang kita harapkan, datangnya tidak seperti yang kita mau. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang. Kalau kita tidak siap, maka kesempatan itu lepas begitu saja, lalu begitu saja. Nah sebelum kita lanjut banyak, kita baca ayatnya dulu. Yohanes 5 ayat 1-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Saudara, sejak sekolah minggu kita sudah mendengar atau tahu cerita tentang orang lumpuh yang di kolam Bethesda ini. Ceritanya orang ini sudah sakit 38 tahun, ditulis di Alkitab begitu. Apakah juga selama 38 tahun dia menanti di kolam Bethesda? Alkitab tidak mencatatnya. Yang jelas dia sudah sakit 38 tahun. Apakah dia sejak lahir sakit lumpuh atau bagaimana, tidak juga dijelaskan oleh Alkitab. Tapi yang kita tahu bahwa orang yang sudah 38 tahun ini sakit, lumpuh, dia mengharapkan kesembuhan. Dan itu sebabnya dia di kolam Bethesda menunggu barangkali nanti malaikat Tuhan datang dengan tanda digoncangkan air. Di kolam itu barang siapa yang datang menceburkan diri pertama kali masuk ke kolam Bethesda itu, dia akan sembuh. Dan selama dia menunggu di kolam itu tidak ada satu orang pun yang menolong dia ataupun dia menjadi orang pertama yang masuk ke kolam itu. Itu sebabnya dia belum sembuh-sembuh. Nah saudara, satu hari Yesus datang ke kolam itu dan kemudian dia berjumpa dengan orang ini. Nah di situ di kolam Bethesda itu mungkin ada begitu banyak orang sakit, puluhan mungkin orang sakit, dan mengharapkan mujizat terjadi, yaitu goncangan di air di kolam Bethesda itu. Sama mungkin dengan orang itu, mengharapkan kesembuhan. Tetapi herannya yang ditulis di Alkitab yang kita baca ini, Yesus tidak berjumpa dengan sekalian orang itu, banyak orang di kolam itu. Tapi Yesus spesial berjumpa, menghadapi atau menjumpai orang ini yang sudah sakit selama 38 tahun. Saudara bayangkan kalau di situ ada 100 orang,
Yesus tidak menjumpai 100 orang itu, tapi Yesus berjumpa dengan orang ini satu orang saja, si lumpuh yang sudah sakit 38 tahun. Saudara, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Perjumpaan Yesus dengan orang ini. Orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pernah saya sampaikan, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, yang kita harapkan adalah begini, ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Semua kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara perhatikan, baca baik-baik. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka pasti akan mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Termasuk si lumpuh ini. Kesempatan yang baik dari dia berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak tahu persis apakah dia juga kepengen berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Tapi yang saya yakin begini, bahwa berita tentang Tuhan Yesus itu bukan berita yang hari itu berita yang tidak populer. Dia sudah mendengar tentang Yesus, seorang guru yang ahli mengajar, yang hebat mengajarnya. Tapi dia sekaligus seorang nabi yang bisa membuat mujizat-mujizat yang ajaib. Dan orang-orang Yahudi menamai dia, memanggil dia, berharap bahwa dia adalah Mesias yang akan membawa orang Israel keluar dari penjajahan Romawi. Pada waktu itu konsepnya begitu. Saya tidak larut ke sana ya. Jadi si lumpuh ini pasti juga mengharapkan, selain ditolong masuk ke dalam kolam Bethesda, dia juga berangan-angan, berharap barangkali nanti satu hari dia berjumpa dengan Tuhan. Sebuah kesempatan yang dia harapkan, dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mengalami sebuah pertolongan dari Tuhan. Saudara, sekali lagi, kesempatan itu tidak bisa kita buat. Kesempatan tidak bisa kita ciptakan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga ketika kesempatan itu datang kepada kita, maka kita bisa mempergunakan sebuah kesempatan itu menjadi sebuah momentum yang menyenangkan, sebuah kesempatan yang indah. Kita mengalami perubahan-perubahan yang kita harapkan, pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kesempatan yang menyenangkan itu? Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Yohanes 5 ayat 6 dan 7, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sakit ini, lumpuh 38 tahun, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau orang sakit ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawabannya gimana? Mau atau tidak? Pasti mau, Pak Dokter ya. Kalau ketemu pasiennya, mau sembuh apa mau sakit? Jawabannya pasti mau sakit selamanya gitu. Enggak lah, pasti pengennya sembuh. Nah saudara, semua kita begitu. Kalau kita ditanya ketika dalam persoalan, kemudian ditanya, kamu mau enggak persoalanmu selesai? Kamu mau enggak persoalanmu itu ada jalan keluar? Tentu jawabannya adalah mau. Tapi herannya orang lumpuh ini ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa itu? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara ketika airnya bergoncang, aku merangkak ke sana, maka orang lain sudah duluan. Jadi aku udah sembuh-sembuh. Nah saudara, kita seringkali sama seperti orang lumpuh ini. Kita seringkali fokusnya bukan kepada Tuhan. Kita seringkali fokusnya kepada diri sendiri. Kita seringkali fokusnya kepada persoalan. Kita fokusnya kepada orang lain. Termasuk ketika kita ini tidak berhasil alias gagal. Kita tidak berhasil, misalkan kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain berhasil karena orang tuanya hebat mendukung dia. Aku tidak berhasil karena si A, si B, si C, dan seterusnya. Aku tidak berhasil karena kondisi dan seterusnya. Saudara, ini yang menggagalkan kita mendapatkan kesempatan yang baik. Kita tidak mempersiapkan diri yang dengan baik. Persiapan yang kita perlu lakukan sebelum kesempatan itu betul-betul datang kepada kita adalah fokus kepada Tuhan. Mari kita coba fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan yang datang kepada kita. Jangan fokus kepada orang lain. Ketika kita disakiti hati kita, fokus kita kepada si A, orang yang menyakiti hati kita. Itu mengaburkan hidup kita. Ketika kita mungkin dalam kondisi yang tidak baik, kita sudah mulai menyalahkan kondisi itu. Kenapa kondisi tidak baik?
itu juga mempengaruhi cara berpikir kita dan perasaan kita. Yosua dan Kaleb, ketika Musa mengutus 12 orang pengintai masuk ke tanah perjanjian untuk melihat negeri perjanjian, tanah perjanjian itu seperti apa. Musa mengutus 12 orang. 12 orang itu memberikan laporan yang baik bahwa tanah perjanjian itu memang betul-betul tanah yang istimewa. Buahnya gede-gede, penuh dengan makanan yang baik. Di sana ada susu dan madu, artinya sebuah tanah yang berlimpah-limpah, tanah yang baik, tanah yang subur sampai dengan hari ini. Meskipun Israel itu kering, tanah yang kering, panas, penuh batu, tapi apa saja yang ditanam di sana tumbuhnya bagus. 10 orang pengintai ngomong begini, memang tanah itu keren, tanah itu hebat, tapi penduduknya gede-gede seperti raksasa. Mereka memandang kita ini seperti belalang, kita ini seperti juga belalang. Kita tidak mungkin masuk ke sana, kita tidak mungkin mengalahkan orang-orang itu. Mereka hebat-hebat. Tapi Kaleb dan Yosua, Alkitab mencatat mereka memiliki roh yang berbeda daripada yang lain. Mereka ngomong begini, betul, faktanya memang betul bahwa tanah itu selain subur, tapi dihuni oleh orang-orang yang hebat-hebat, yang gede-gede, yang terlatih dengan perang, yang tembok kotanya tinggi-tinggi dan lebar-lebar, besar-besar, kokoh sekali. Memang kalau manusia kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita punya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Itu Yosua dan Kaleb ngomong begitu. Faktanya betul, sulit, tidak mungkin. Tapi Kaleb dan Yosua mencoba untuk fokus kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita gagal di situ. Seringkali kita melihat fakta, melihat keadaan, kemudian kita ingat orang-orang yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita menderita, sehingga kita fokusnya ke orang itu, ke keadaan. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Mari saya beritahu, kalau kita siap menerima sebuah kesempatan, maka yang harus kita lakukan pertama adalah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Apa janji Tuhan buat kita? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya ada kekuatan Tuhan bagi kita untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan ini, meskipun jalan yang kita lalui bukanlah jalan yang mudah. Yang kedua, persiapan yang kita kerjakan adalah yang pertama dari fokus kepada Tuhan, yang kedua dengar dan taat perintah Tuhan. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilamamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada dua hal yang menghalangi orang itu untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah hari itu hari Sabat. Perintah Yesus adalah bangunlah, angkatlah tilammu. Bagi orang Yahudi, mengangkat tilam pada hari Sabat itu salah satu pelanggaran. Jadi saudara, bersyukurlah kita ini hidup di Indonesia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau orang Yahudi itu kalau hari Sabat, mereka itu punya banyak peraturan. Ada 39 peraturan tertulis, dan ada 11 kebiasaan. Di samping itu ada 600 sekian peraturan-peraturan pokok yang harus dilakukan oleh orang Yahudi khusus untuk hari Sabat. Khusus hari Sabat. Jadi kalau sudah hari Sabat, mereka diam saja di tempatnya masing-masing, cuma berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, cuma begitu aja yang mereka kerjakan sepanjang hari Sabat. Kalau saudara pergi ke Israel, sudah ada ya pergi ke Israel ya. Kalau pas hari Sabat, itu lift itu jalan sendiri saudara. Dibuat jalan sendiri. Tidak ada petugasnya, tidak ada siapa-siapa. Jadi kalau liftnya belum buka di tempat kita, ya kita nunggu sampai liftnya itu sampai ke kita. Dan kalau restoran ya begitu, restoran itu menyajikan makanan-makanan yang dingin karena petugasnya nggak ada. Mereka bersabat. Coba kalau itu sama kita ya. Katakanlah kalau Sabat itu hari Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, misalkan begitu saja. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saudara cuma ibadah saja, diisi ibadah, memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Kemudian baca Alkitab, dengar orang khotbah. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kira-kira saudara gimana? Wis orang belenger mah muntah-muntah, kira-kira begitu saudara ya. Tapi itu orang Yahudi begitu. Sampai hari ini begitu. Jadi saudara, ini sebuah tantangan. Dan kemudian kedua, tantangan yang kedua bagi orang ini adalah begini, faktanya dia lumpuh. Dan kalau dia
Faktanya dia lumpuh, tidak mungkin dia berjalan. Tapi perintah Tuhan datang kepada dia adalah begini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Firman Tuhan itu seringkali bertentangan dengan fakta diri kita. Tuhan ngomong begini kepada Paulus. Paulus berdoa karena dia ada duri dalam daging. Artinya kondisi dia tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin kalau itu kita ngomong begini, cukup kasih karunia gimana Tuhan? Buktinya ini ada duri dalam daging, artinya itu penyakit. Paulus itu bukan orang yang sehat seperti kita. Sakit-sakitan Paulus. Dan dia mengalami banyak penderitaan demi Injil. Itu yang dimaksud dengan duri dalam daging. Tapi Tuhan ngomong, cukuplah kasih karunia. Artinya begini, Tuhan sudah melimpahi begitu banyak anugerah kepada Paulus. Meskipun dia sakit-sakit tubuhnya, meskipun dia menghadapi banyak persoalan, ujian dalam perjalanan imannya melayani Tuhan, dia karam kapal, dia pernah dipenjara, dia pernah dicambuk, dia pernah dilempar batu. Saudara, kalau kita dilempar batu sepisan aja kira-kira gimana? Kalau hukumnya Yahudi dilempar batu sampai mati. Yo kalau dilempar undi-undi langsung hop gitu ya. Jadi dilempar batu, saudara. Dari Alkitab mencatat itu orang memeriksa ketika habis dilempar batu, orang memeriksa dia mati itu. Tapi kemudian diteruskan begini. Kemudian Paulus bangun, masuk kota lagi. Orang gila ini Paulus ini, demi Tuhan Yesus. Nah, kembali ke sini ya. Nanti khotbahnya ke Paulus lagi. Jadi orang ini, saudara, sebenarnya bisa saja ngomong begini. Faktanya aku tidak bisa bangun, faktanya aku tidak bisa berdiri. Faktanya kalau aku mengikuti perintahmu, aku melanggar adat istiadat orang Yahudi, melanggar peraturan hari Sabat. Tapi dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar dan taat firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar ini. Kita bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya mendengar khotbah firman Tuhan, tapi belajar untuk mentaati firman Tuhan. Sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Kita juga mempersiapkan diri kita bila nanti sewaktu-waktu Tuhan memberikan sebuah kesempatan kepada kita, seperti halnya si lumpuh ini. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, begitu banyak orang yang hari-hari ini yang masuk dalam telinganya, yang masuk dalam hidupnya itu bukan firman Tuhan, tetapi yang lain-lain. Tadi pagi saya ceritakan, saya punya mama mertua, saya tidak punya orang tua ya, orang tua kandung saya sudah meninggal semua. Tapi saya punya orang tua mama mertua saya, satu-satunya. Kira-kira waktu pandemi kemarin itu kehilangan penglihatannya. Katanya jemaat yang saya yang juga Pak Dokter itu ngomong mungkin itu stroke mata Pak Dokter. Jadi dia sudah diperiksa di dokter di Surabaya khusus mata, operasi dan sebagainya. Kemudian dokternya ngomong begini, hanya mujizat Tuhan yang bisa membuat mama mertua saya ini melihat lagi. Nah, Desember kemarin mama mertua saya itu ke Lasem. Biasa kalau liburan sekolah dia ke Lasem, dan liburannya ke Lasem. Meskipun tidak bisa melihat, dia pendengarannya dan penciumannya meningkat tajam begitu. Nah, ketika duduk dengan istri saya, tiba-tiba ada telepon dari emak-emak juga, sama-sama emaknya. Kalau dulu ngantar cucu-cucunya sekolah itu kenal dengan emak-emak. Jadi emak-emak itu saling telepon. Kemudian emak yang telepon itu ngomong macam-macam dalam teleponnya itu tadi. Ngomong si A, ngomong si B, ngomong si C, ngomong si D. Si A itu begini bla 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 bla, si C itu begini bla 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 bla. Kekurangan, eleknya, semua yang dia. Tapi saya bersyukur dan saya yakin mak-mak di sini tidak seperti itu ya. Haleluya. Amin. Sing amin mek sito. Nah, kemudian selesai telepon istri saya ngomong begini, "Mak, itu sering telepon." Iya. Nek wis gak usah diterima lah omongannya jelek, tidak membuat emak itu sukacita, malah kemurungsung gara-gara mendengar kejelekan orang. Yang didengar itu mempengaruhi hati dan pikiran, saudara. Jadi hati-hati dengan telingamu, hati-hati dengan matamu. Apa yang saudara masukkan dalam telingamu, dalam matamu, itu akan mempengaruhi pikiran dan hatimu. Dan tentu akan mempengaruhi kehidupanmu. Tentu mempengaruhi kehidupanmu. Kalau yang saudara tonton, yang saudara dengar itu hal-hal yang jelek, yang buruk, pasti pikirannya juga begitu, perasaannya begitu.
Dan nanti outputnya keluarnya dari tindakan kita ya seperti itu. Kalau kita ini suka nonton drakor itu drama Korea, dracin drama Cina, drain drama India. Itu bisa mempengaruhi. Drakor itu kan biasanya yang dikuras apa? Emosinya. Jadi kita jadi orang yang gampang emosi juga. Gampang emosi, tahu-tahu nangis dewe, tahu-tahu. Yang bahaya itu tahu-tahu ketawa-ketawa sendiri. Medeni. Jadi saudara, mari kita selektif belajar. Yang masuk dalam hidup kita itu hal-hal yang baik, khususnya firman Tuhan. Ini kumbang. Kumbang ini badannya besar, sayapnya kecil. Kalau sayap sebut ini namanya wangwung. Tadi pagi saya tanya, namanya ternyata juga wangwung kalau di Blora ini ya. Nah, wangwung ini badannya besar, tapi sayapnya kecil. Menurut teori para ahli, wangwung ini, kumbang ini tidak bisa terbang, saudara. Kenapa? Karena badannya lebih besar daripada sayapnya. Tapi dia bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak ngerti bahasa para ahli. Jadi dia tetap terbang aja. Dia tidak mendengarkan kata-kata para ahli. Ini ada kodok. Satu hari ada sayembara, lomba kodok-kodok. Kodok-kodok dikumpulin, kemudian dikasih pengumuman. Siapa kodok yang bisa naik sampai ke puncak tower, puncak menara, dia jadi juara dan ada hadiahnya. Kodok itu kan bukan burung, kalau burung bisa terbang. Kodok juga bukan monyet, kalau monyet bisa lompat-lompat sampai ke puncak bisa. Tapi kodok itu kan melompat, makluk. Kan tidak masuk akal kodok bisa lompat sampai ke ujung atas menara, itu kan tidak masuk akal. Tapi itu lomba itu dibuat untuk kodok-kodok semua. Kalau misal kodok-kodok lomba naik ke menara. Nah, kemudian para kodok itu ngomong, dah mungkin kodok bisa sampai ke menara itu, tidak mungkin. Kita bukan burung, kita bukan monyet, kita ini kodok, tidak mungkin bisa lompat sampai ke puncak. Tapi hadiahnya menggiurkan, rumah mewah, mobil mewah. Wah, akhirnya kodok-kodok itu berusaha untuk naik. Saya tidak ngerti rumah mewahnya kodok itu seperti apa, mobilnya mewah kodok seperti apa, tapi itu hadiahnya, kira-kira begitu. Nah saudara, karena tergiur dengan hadiah tadi, kodok-kodok itu lompat berusaha untuk mencoba, barangkali nasibku baik sampai ke atas, kira-kira begitu. Nah memang kodok bukan monyet, kodok juga bukan burung. Lompatan pertama aja tidak mungkin bisa sampai ke tower itu. 1 meter tower itu sulit. Tapi tetap ternyata ada beberapa kodok yang usahanya cukup keras. Dan kodok-kodok yang gagal tadi ngomong begini, tidak mungkin. Mereka tetap berteriak, tidak mungkin. Selang beberapa waktu ada 2-3 ekor kodok yang bisa sampai di tengah-tengah menara. Wah, kaget kodok yang lain. Kemudian mereka tepuk tangan, wah hebat. Ada 3 kodok yang sampai di tengah-tengah menara. Akhirnya 2 kodok lagi gugur, jatuh. Yang tinggal cuma 1. Dia naik terus sampai ke puncak. Hebat kodok ini. Kemudian kodok yang sampai ke puncak tadi juara kan, dia turun. Sampai turun ditanya sama wartawan kodok, kodok, kamu kok bisa sampai ke menara itu, puncak itu gimana? Si kodok juara tadi menang wae, Saudara. Dipikir wartawan kodok ini sombong, habis jadi juara harus sombong, dijak ngomong menang wae. Ditanya lagi dengan suara yang lebih keras, kodok, kamu kok bisa jadi juara, bisa naik lompat ke atas itu gimana? Menengai. Ternyata kodok juara tadi kodok budek. Jadi dia tidak dengar kodok-kodok yang lain ngomong nggak mungkin tadi, tidak dengar dia. Yang penting dia sampai ke puncak. Nah kadang-kadang saudara kita juga budek-budekan lah gitu ya sama hal-hal yang negatif-negatif itu. Mari kita dengar firman Tuhan baik-baik. Amin. Masukkan firman Tuhan dalam telinga kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita yang masuk dalam hidup kita ini drakor, dracin, drain, dan dra-dra yang lain tadi, maka kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Hari ini kita belajar, mari kita masukkan sesuatu yang baik dalam diri kita, sehingga outputnya dalam hidup kita juga hal-hal yang benar. Sikap salah itu menghasilkan pikiran yang salah, menciptakan kebingungan saat mengambil keputusan. Jadi saudara, hidup kita ini salah satunya dipenuhi dengan banyak keputusan. Kalau kita mau ibadah, contoh ya, kalau kita mau ibadah sore ini tadi, kita kan punya pilihan, adus ora adus. Saudara milih adus apa ora adus? Itu juga keputusan, pakai baju apa? Pakai baju yang tadi pagi dipakai atau ganti lagi? Itu kan keputusan. Sampai pada keputusan-keputusan yang penting bagi kita.
Saudara, kalau yang kita masukkan dalam telinga kita, dalam hidup kita itu hal-hal yang salah, maka akan menciptakan kebingungan-kebingungan dalam diri kita. Kita sulit untuk memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dengan baik, belajar mentaati firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengambil keputusan penting. Kemudian membesarkan persoalan. Semua kita adalah orang-orang yang punya persoalan. Benar apa salah? Pak dokter punya persoalan juga ya? Maksud tuh, dokter itu kan anti persoalan ya, punya masalah juga. Loh, kok guyuda iki ditekoni? Nah, saudara, Pak dokter aja punya masalah, saudara. Apalagi kita yang bukan dokter ya. Om dokter juga punya masalah juga kayaknya, om dokter yang belakang. Semua kita orang-orang yang punya masalah. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Jadi saudara, jangan berharap kita lepas dari persoalan. Kalau kita lepas dari persoalan, itu artinya kita sudah tidak ambekan lagi. Nah, itu sudah selesai masalahnya. Tapi selama kita bisa menarik nafas kita, itu artinya pasti kita akan mengalami persoalan. Nah, orang yang memasukkan hal-hal negatif dalam dirinya, khususnya dalam pendengaran, itu biasanya orang-orang yang akan cepat membesar-besarkan persoalan. Persoalanku akeh, hidupku menderita. Kemudian nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Nah, itu repot saudara. Itu tanda bahwa orang itu tidak memasukkan firman Tuhan. Firman Tuhan kan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang kita dengar. Tapi orang yang pendengarannya dipenuhi hal-hal yang negatif, dia akan berkata bahwa Tuhan itu bukan maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa di dalam Alkitab saja. Dalam hidupku Tuhan bukan maha kuasa. Itu orang yang memasukkan hal-hal yang salah dalam hidupnya. Kemudian tentu juga akan mempengaruhi kesehatan. Kemudian yang ujungnya pasti akan menghasilkan kehidupan yang berdosa. Tapi sikap yang benar menciptakan pikiran-pikiran yang benar. Kita akan tetap tenang dalam situasi-situasi sulit yang harus kita mengambil sebuah keputusan penting. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga setiap langkah kita. Mungkin keputusan yang kita ambil bisa salah, tapi Tuhan pasti akan menolong kita sehingga itu menjadi sebuah bisa diperbaiki. Kemudian orang yang fokusnya pada firman Tuhan, dia akan fokus pada solusi, bukan pada persoalan. Orang yang telinganya cuma mendengar hal-hal yang negatif, maka dia akan fokus kepada persoalan, bukan pada solusinya. Masalah itu pasti datang, tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan tidak lari dari persoalan, tapi dia berusaha menyelesaikan persoalan itu. Dia tidak membatasi Tuhan, tapi dia yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Kita mungkin terbatas, tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Kita mungkin kecil, tapi kita punya Allah yang maha besar. Kita mungkin tidak bisa apa-apa, kita lemah, tapi kita punya Allah yang maha kuat. Itu orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Imannya akan bangkit meskipun dalam situasi sulit. Dan iman yang kuat itu pasti akan menular kepada orang di sekitar. Saudara, orang yang diisi firman Tuhan, hidupnya pasti menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, sekali lagi, kesempatan tidak bisa kita ciptakan. Kesempatan itu hak mutlak Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kesempatan kepada. Tapi Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kesempatan itu datang, maka kita siap menangkap kesempatan itu menjadi sebuah momentum yang menyenangkan. Yang ketiga adalah bertindak dalam nama Tuhan. Yohanes 5 ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ternyata begini, Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk bukan hanya menjadi pendengar. Alkitab mencatat dan mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman. Artinya kita belajar bukan hanya mendengar kemudian berteori, tetapi kita belajar bukan hanya mendengar, tapi belajar juga melakukan firman Tuhan, bertindak dalam nama Tuhan.
Orang yang lumpuh ini, dia tidak hanya mendengar perintah Tuhan dan mentaati, tapi dia juga bertindak dalam nama Tuhan. Ketika dia sembuh, dia mengangkat tilapnya, maka orang-orang lain, orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi menanyakan itu, kenapa kamu mengangkat tilammu? Bukankah kamu melanggar firman, melanggar hukum Taurat, melanggar hari Sabat, perintah hari Sabat? Dia ngomong begini, orang yang sudah menyembuhkan aku itulah dia yang memberikan perintah kepadaku untuk mengangkat tilam. Artinya dia melakukan sebuah tindakan iman. Jadi yang kita perlukan hari ini adalah bukan hanya mendengar firman yang baik, firman yang menyenangkan kita, firman yang menguatkan hati kita, tapi kita mesti belajar untuk bertindak. Semua yang kita kerjakan dalam segala aktivitas kita, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan semua aktivitas kita, maka kita belajar begini, bertindak dalam nama Tuhan. Kalau kita melakukan sebuah aktivitas, kita bertindak dalam nama Tuhan, saya yakin ketika kita mau melakukan dosa, kita mikir begini, aku mau kan bertindak dalam nama Tuhan, mosok bertindak dalam nama Tuhan berdosa. Nah saudara, itu akan menjaga kita. Sebuah peristiwa yang kita sudah tahu, ini peristiwa yang heroik, yang ribuan tahun kisahnya selalu diceritakan. Daud melawan Goliat. Nanti saudara baca di rumah. Goliat ini menantang Israel, orang Israel itu selama 40 hari, saudara. 40 hari, pagi, sore, dia terus berteriak menantang orang Israel selama 40 hari. Setiap hari dia menantang. Goliat ini termasuk orang tekun. Lawang dia tidak ada yang meresponi tantangannya, dia tetap menantang itu 40 hari. Kalau kita mungkin sudah usrane sing wani mulai wae. Kan begitu. Tapi dia enggak, terus nantang selama 40 hari. Tapi juga Alkitab saudara baca ya nanti. Daud itu dipersiapkan Tuhan lebih intens selama 40 hari itu. Jadi di satu sisi Goliat teriak-teriak menantang orang Israel, tapi tidak ada satu orang pun yang meresponinya. Di sisi lain di padang gurun, Daud yang ditemani oleh kambing domba yang tidak terlalu banyak itu, dia juga diajar Tuhan lebih intens. Untuk apa? Untuk mengalahkan singa dan beruang. Momentumnya sudah ditunggu itu di medan perang. Daud tidak ngerti yang terjadi di sana, tapi Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan mempersiapkan Daud ini. Jadi kemudian Tuhan menggerakkan hati Isai, bapak Daud, memanggil Daud dari padang. Kemudian kasih perintah, kamu pergi tilik abang-abangmu sana, kasih bekal, kasih roti, kasih gandum, kasih anggur buat abang-abangmu, buat kakak-kakakmu. Kemudian juga ini bekal untuk Saul. Daud pergi, itu momentum, kesempatan, saudara. Di satu sisi ada tantangan yang sedemikian besar namanya Goliat, tapi di satu sisi Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Daud menyiapkan dirinya baik-baik. Di padang dia memuji Tuhan, di padang dia menyembah Tuhan dengan kecapinya, di padang Tuhan melatih dia dengan ketepelnya, di padang Tuhan melatih dia untuk membunuh singa, membunuh beruang. Di padang Tuhan melatih dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah fokus kepada Tuhan. Dia banyak-banyak membaca, ini gambaran saya saja. Dia banyak-banyak mendengar firman Tuhan, membaca Taurat, mungkin begitu, di waktu-waktu senggangnya dia. Dan kemudian di satu kesempatan yang Tuhan buat dia bertemu dengan sang raksasa Goliat namanya. Saudara, ayat ini berkata begini, Daud ngomong begini, engkau Goliat mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Perhatikan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, sekali lagi ya, kesempatan itu yang buat Tuhan. Bagian kita adalah persiap. Katanya orang-orang, keberhasilan itu gabungan antara persiapan dan kesempatan. Persiapan bagian kita, kesempatan itu bagian Tuhan. Sama dengan keberhasilan. Daud tidak bisa membuat kesempatan untuk bertemu dengan Goliat. Enggak, dia bukan tentara, dia bukan siapa-siapa. Tapi hari itu persiapan yang sudah dia lakukan di padang gurun diuji dengan kesempatan yang Tuhan buat. Dia bertemu dengan Goliat. Masalah yang super besar, bukan hanya buat dia, tetapi bagi seluruh Israel. Tapi Daud tahu persis bahwa dia harus mengalahkan Goliat itu. Maka dia ngomong begini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudara,
Kalaupun saudara sekarang ini, hari ini sedang menghadapi persoalan, apapun itu, entah itu persoalan dalam keluargamu, pekerjaan, atau apapun, persoalan itu juga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk menguji bagaimana iman kita kepada Tuhan, menguji bagaimana kita penyerahan diri kita kepada Tuhan, menguji kesiapan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataukah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik menghadapi banyak ujian yang hebat-hebat. Kalau kita berhasil mengalahkan persoalan itu artinya kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan hasilnya adalah keberhasilan. Amin.